Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, selamat berjumpa kembali. Dan marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama menanggapi tuntunan Tuhan lewat sabdanya. Kita membuka hati dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, dari Injil Santo Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Judulnya adalah hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, judul dari film ini sudah menarik untuk kita semua, yaitu pengabulan doa. Pengabulan doa. Dan ucapan Yesus di sini menegaskan bahwa doa kepada Bapa selalu mencapai hasilnya. Perlu berdoa dengan tiada henti-hentinya, sebab Allah senantiasa baik dan penuh kasih sayang terhadap orang yang bersekutu dengannya. Di dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 582 dikatakan demikian, Yesus telah membawa kita ke hadapan Bapa dan Roh-Nya, menjadikan kita anak-anak Bapanya. Jadi kita bisa berdoa dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati, dengan kepastian dicintai dan didengarkan. Sekali lagi, Yesus telah membawa kita ke hadapan Bapa dan Roh-Nya, menjadikan kita anak-anak Bapanya. Jadi, kita bisa berdoa Bapa kami dengan penuh kepercayaan sebagai anak-anaknya, dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati, dengan kepastian dicintai dan didengarkan. Ya, di sana ada keyakinan di dalam berdoa. Di sana ada kepastian bahwa kita sebagai anak-anak Bapa selalu dicintai dan doa-doa kita akan didengarkan oleh Bapa di surga. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ternyata memang ya kita juga seringkali mengalami kesulitan di dalam doa. Kita seringkali merasa bagaimana doa-doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam realita hidup banyak karunia Allah yang tertolak. Dan mengapa karunia akan itu tidak sampai kepada kita, tertolak, tidak sampai kepada kita? Karena manusia kurang rendah hati di dalam meminta, kurang tekun mencari, dan tidak bersandar kepada Tuhan karena mudah puas diri, lalu mengandalkan diri sendiri. Ada juga yang malas untuk mengetuk pintu hati Tuhan dan enggan menjalin relasi hangat akrab dengan Tuhan. Orang terkadang mudah didominasi oleh hasrat untuk mencari kebaikan yang egosentrik,
yaitu kebaikan yang kita rindukan, memang merupakan keuntungan bagi kita, tapi keuntungan bagi kita itu sekaligus adalah kerugian bagi orang lain. Kita mendapatkan untung, tetapi orang lain dirugikan. Dan itu ketidakseimbangan semacam itu seringkali terjadi di dalam hidup kita. Suatu bentuk ketidakadilan ya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, yang paling parah adalah kadang-kadang kita menjadi anak yang hilang. Kita masih ingat ya kisah anak yang hilang di dalam bacaan Injil. Ya untung anak yang hilang itu kemudian bertobat. Tapi sebelum bertobat dia pernah hilang, dan sampai terlunta-lunta dia memboroskan banyak rahmat di dalam kehidupannya. Dan itulah kiranya satu dosa, satu kesalahan yang seringkali harus kita bayar mahal di dalam kehidupan ini. Memboroskan rahmat. Namun anak yang hilang itu bagi kita sekaligus juga menjadi suatu contoh, yaitu ketika dia bertobat. Maka marilah kita meneladan anak yang hilang, yang bertobat, yang kembali kepada Bapaknya, kembali hidup sebagai anak Bapa yang baik. Ini yang penting ya, kembali menjadi anak Bapa, menghayati hidup sebagai anak Bapa, menjadi anak yang baik di zaman sekarang ini. Dan ya tentu saja untuk menjadi anak yang baik di zaman ini kita harus juga menyesuaikan diri dengan zaman kita ya. Barangkali secara populer kita dapat mengatakan anak yang baik zaman sekarang adalah anak yang mengikuti perkembangan zaman, anak yang inovatif, anak yang kreatif, yang mau belajar terus ya. Karena zaman kita serba maju, maka semangat kita adalah harus antara lain ditandai dengan hasrat untuk belajar terus. Tetapi yang terpenting, yang lebih dari semuanya adalah jangan lupa hidup di dalam kasih Bapa, hidup sebagai anak-anak Bapa, hidup bersaudara sebagai anak-anak Bapa di surga. Itulah yang menjadi panggilan kita. Dan di dalam kasih Bapa itulah hidup kita akan terjamin. Rahmat Tuhan akan dilimpahkan kepada Anda, rahmat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudara sekalian dengan berkat kedamaian, sukacita, dan kesejahteraan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Jangan lupa senantiasa menjaga protokol kesehatan, saling menyemangati, dan tetap sehat bersama seluruh keluarga.